wabarakatuh. Sebentar ya. Ibu double dengan rapat bersama Pak Rektor dan WR 4. Mudah-mudahan bisa disambi ya. Sebentar Ibu ini kan dulu. Oke. Hari ini mana kita ini nyalakan video semua supaya biar Ibu bisa lihat wajahnya. Kecuali bagi teman-teman yang mungkin sinyalnya tidak baik, nggak masalah. Untuk off cam. Kita ketua PJ kelasnya ganti ya, sama Mars ya. Iya Bu, betul Bu. Oke. Hari ini kita agendanya sesuai dengan yang ada di dalam ini ya. RPS ini sebetulnya setelah Ibu merasakan ya, setelah Ibu membuat beberapa video di YouTube, Ibu baru sadar bahwa materinya kok padat sekali gitu ya. Ini mestinya tidak bisa berlangsung 2 SKS, tetapi lebih cocok mestinya 3 SKS ya. Karena Ibu buat 3 video saja, tadi di kelas pagi itu hanya terputar 2 video, 1 video tidak bisa terputar, plus 1 topik untuk karakter pendidik juga tidak bisa diputar. Makanya kemudian Ibu sadar ya 2 SKS ya, dengan 2 SKS ya hanya ini aja lah, hanya sepengantar kulit luarnya saja ya. Untuk pertemuan 2, 3, dan 4 itu nanti Ibu yang akan memaparkan. Nanti setelah pertemuan keempat kita akan kuis ya, bukan UTS tetapi kuis. Kuis itu kuis pertama materinya adalah materi nomor 2 sampai materi nomor 4. Selebihnya nanti dari poin nomor 5 ini sampai nanti poin terakhir 14 itulah kelompok yang akan presentasi. Untuk UTS, jadi Ibu memenggal ya supaya Anda belajar tidak terlalu banyak. Jadi UTS-nya hanya dari pertemuan ke-5 sampai pertemuan ke-8. Karena untuk tahu ini aja ini udah banyak sekali ini, sudah padat materi ini ya. Jadi kita penggal-penggal saja dan nanti kita kuis kedua lagi di pertemuan ke-11 atau pertemuan 12, nanti berikutnya kita adakan UAS ya. Nah, sekarang untuk materi konsep manusia, pendidikan dan karakter pendidik, Ibu belum membuatkan video untuk yang karakter pendidik. Mudah-mudahan di minggu depan bisa membuatkan. Tetapi kalau seandainya materi poin nomor 3 ini banyak juga, jadi karakter pendidik bisa Anda baca sendiri ya. Nanti selebihnya baca di bahan ajarnya aja. Karena kok materinya luar biasa ini ternyata. Anda sehat semuanya hari ini? Apa ada yang berhalangan hadir? Ada yang tidak bisa hadir kah? Absen hari ini masih dengan Mars. Mars, Ibu minta tolong. Baru nanti di minggu depan Ibu yang akan absen begitu siakat. Iya baik ditutup Bu. Ya. Sebentar, karena Ibu wakil ketua, jadi harus dengarkan rapatnya juga kalau suatu waktu dipanggil Pak WR4. Oke, kita mulai. Mars, kamu bisa mendengar suara Ibu dengan jelas ya, Mars? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Saya di mata kuliah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan akademia? Salam sehat selalu. Apa kabar kepada mahasiswa saya di mata kuliah wawasan pendidikan? Ini adalah pertemuan kita pertama untuk pembahasan mengenai topik hakikat manusia sesuai dengan yang ada di dalam RPS. Di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep manusia sebelum kita masuk kepada keterkaitan antara manusia dengan pendidikan. Ketika kita berbicara mengenai manusia, maka definisi utama yang akan kita tanyakan itu adalah apakah sebenarnya manusia itu ya.
Jadi kenapa manusia itu kita pelajari di pertemuan awal sekali? Karena bagaimanapun juga subjek dan objek pendidikan itu adalah manusia. Sebelum kita memahami bagaimana, apa, dan mengapa pendidikan itu penting, maka wajib terlebih dahulu kita mempelajari mengenai hakikatnya manusia. Pada dasarnya pendidikan itu memang dimaksudkan untuk membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tuhan Yang Maha Esa sudah menciptakan manusia itu dalam wujud yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya karena memang memiliki akal budi manusia itu miliki, sehingga ketika kita kaitkan dengan tugas mendidik, pada dasarnya tugas mendidik itu hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat jika memang pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Selepas nanti para pendidik paham secara definitif mengenai manusia, barulah kemudian kita akan masuk ke dalam tahapan perkembangan manusia, dimulai dari bayi, ya, lalu kemudian balita, remaja, sampai anak-anak, remaja, sampai pada dewasa. Tetapi untuk di perkuliahan ini kita tidak akan membicarakan mengenai perkembangan manusia. Berbicara tentang manusia, sepertinya kita seolah-olah membicarakan tentang sesuatu, ya. Pertanyaannya adalah, manusia itu kan memiliki kemampuan dengan kekuatannya sendiri untuk mereka memenuhi kebutuhan dan mampu mengembangkan dirinya sendiri. Berbeda jika kita berbicara tentang hewan. Hewan itu sudah pasti akan menggunakan insting, ya, sedangkan manusia lebih banyak menggunakan akal. Nah, dengan demikian secara kodratinya maka manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya sebagai hasil bahwa kita bersyukur telah diciptakan di dunia ini dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, sehingga nanti akan ada hubungan transendental antara manusia dengan Tuhannya. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan itu sendiri, pemenuhan kebutuhan itu akan dapat dilaksanakan memang dari, untuk, dan oleh manusia itu sendiri. Sehingga mengapa bahwa kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk yang luar biasa, dilengkapi dengan kekuatan dan keterbatasannya. Meskipun secara akal manusia itu sempurna, ya, tetapi tetap saja Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia itu tidak sempurna 100%, tetapi setiap individu pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Manusia dengan segala perkembangan yang ada, baik di dalam potensi dirinya, itu berimplikasi bahwa manusia itu memang hebat, ya, bisa berbuat dan membuat apa saja. Saya sampai sekarang tuh terheran-heran bagaimana caranya manusia bisa membuat pesawat luar angkasa, ya, bisa pergi ke luar angkasa. Itu teknologi apa yang digunakan, ya, sampai ada manusia yang sedemikian hebat dan pintarnya membuat itu. Memang tidak semua bidang manusia, atau setiap individu itu tidak akan menguasai semua bidang, biasanya hanya di bidang-bidang tertentu saja, tetapi kehebatan manusia mampu menciptakan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, itu sudah sangat hebat, saya katakan. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa manusia itu secara konsep dan atau kita katakan secara ilmiahnya dan pandangan
filsafat ya ada banyak pengertian. Yang pertama misal Ernest Cassirer, seorang filsuf Yahudi, mengatakan bahwa manusia itu adalah animal symbolicum. Simbolikum di sini mengartikan bahwa manusia itu akan membentuk bahasa tulisan dan bahasa lisan. Bahasa tulisan dan bahasa lisan yang kita katakan membentuk simbol itu digunakan untuk manusia berbicara ya dengan manusia lainnya, untuk mereka menciptakan sebuah bahasa, menciptakan kesenian, sampai kepada menciptakan ilmu pengetahuan. Semua yang ada di dunia ini ya untuk manusia gitu loh. Alam semesta dan isinya untuk manusia karena nggak ada makhluk lainnya yang lebih memerlukan semuanya selain daripada manusia. Sehingga kerusakan yang mungkin saja terjadi di dunia ini atau di bumi ini ya bisa disebabkan oleh tingkah laku manusia, bergantung pada karakteristik manusia apa yang hidup di bumi ini ya. Itu yang akan berkaitan atau berhubungan dengan tatanan kehidupan di bumi. Nah, lalu yang kedua, manusia itu adalah mungkin lebih tepatnya bukan hewan ya, tetapi lebih tepatnya kepada makhluk yang memiliki kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikirannya, akal warasnya, dan kehendak bebasnya. Kalau dalam salah satu teori ya, kalau tidak salah psikoanalisis ya mengenai ego dan superego, ya itu di situ ada terjadi pertentangan antara dengan ego yang dimiliki oleh manusia, dan biasanya superego itu akan bertindak sebagai polisi kebijakan untuk bisa manusia itu memilah atau menggunakan rasionalitasnya dalam memilih sesuatu hal mana yang baik dan mana yang salah gitu ya. Lalu pengertian yang ketiga, manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat dikatakan memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama atau kita katakan sebagai makhluk sosialisasi. Tidak mungkin manusia itu dia akan bisa hidup sendiri. Kemudian keempat, manusia itu adalah hewan yang memiliki kemampuan menggunakan simbolnya untuk menalar ya, pribadi yang menalar yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Lalu kita juga memiliki moralitas ya, nilai-nilai moral, kemudian kita juga paham tentang kepribadian kita, lalu tentang watak ataupun karakter kita. Nah, ketika kita lihat secara hakikatnya, manusia pada hakikatnya itu ditandai oleh adanya satu kesatuan antara apa yang ada pada dirinya. Jadi satu kesatuan itu meliputi ada pikiran, ada kehendak, dan ada nafsu. Nafsu itu wajib dikendalikan oleh manusia agar nafsu yang terjadi di dalam diri manusia tidak berimbas kepada tindakan negatif, tetapi kita bisa mengkoordinirnya menjadi tindakan yang lebih positif karena kita memiliki nalar atau pikiran. Kita lanjut lagi. Manusia sebagai makhluk individu itu memiliki 4 perbedaan. Ada perbedaan fisik, ya, ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, ada yang barangkali mohon maaf ya gemuk, ada juga yang langsing, lalu kemudian ada yang rambutnya keriting, ikal, tetapi ada juga yang rambutnya itu lurus, bergantung pada genetik yang timbul dari diri manusia. Lalu ada perbedaan sosial. Perbedaan sosial ini berkaitan dengan suku budaya, ras, agama, ya. Jadi yang masuk ke dalam diferensiasi sosial, ya, seperti status sosialnya, lalu kemudian bahasanya, segala macam itu termasuk ke dalam perbedaan sosial. Yang ketiga itu adalah perbedaan kepribadian, perbedaan watak itu juga berbeda. Perbedaan kecakapan dan kepandaian itu juga berbeda.
Meskipun manusia itu terlahir secara kembar identik, tetapi bisa dipastikan bahwa anak kembar juga tidak selamanya dia akan memiliki kesamaan yang 100% sama. Tetapi pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang muncul dari kedua hal ini. Nah, yang paling penting lagi, kalau kita melihat ya, menurut Langfeld, dia mengatakan bahwa manusia itu adalah individu yang unik. Kenapa uniknya? Karena manusia memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, semangat yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena itu disebabkan oleh dorongan manusia itu untuk mandiri. Ya, makanya kenapa akhirnya tidak ada pribadi, ya, tidak ada manusia itu memiliki keempat hal ini yang keduanya atau ketiganya semuanya sama. Berikutnya, manusia sebagai makhluk sosial itu kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara alamiahnya atau secara naluriahnya manusia itu pasti akan berkumpul, bermasyarakat ya. Introvertnya manusia pasti dia akan memiliki minimal lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat di mana dia tinggal itu pasti akan menjadi kebutuhan tersendiri untuk manusia tersebut ya. Sehingga ketika manusia itu berkumpul dalam suatu masyarakat, maka paling tidak akhirnya terbentuklah hukum, terbentuklah norma, terbentuklah nilai yang disepakati secara bersama yang mengatur perilaku kehidupan manusia di dalam bermasyarakat ya. Itu yang akhirnya ada sebuah hukum yang wajib ditaati ya dan tidak dilanggar oleh manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk susila kalau kita lihat ya berasal dari kata su dan sila yang berarti artinya adalah kepantasan, bahwa manusia itu merupakan makhluk yang bermoral ya, yang bersumber kepada kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini mungkin saya salah ya, bukan asusila tetapi bermoral, yang bersumber pada kepercayaan itu membuat manusia ketika bertindak mereka akan berpikir mengenai tindakannya apakah itu pantas dilakukan atau tidak ya, minimal meskipun dia misalkan ini ya tidak melihat pada agama, tetapi kan itu terlihat pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat ya. Misal contoh di beberapa daerah tertentu misalkan saja ya diberlakukannya itu jam malam. Jadi kalau sudah lewat dari jam 9 malam tidak diperkenankan muda-mudi untuk berduaan ya. Itu juga termasuk ke dalam norma dan nilai gitu yang dipercaya di masyarakat tersebut bahwa tindakan itu tidak pantas dan biasanya norma dan nilai itu memang akan disepakati secara bersama meskipun sanksinya itu juga berkaitan dengan sanksi moral ya. Lalu kemudian manusia sebagai makhluk keberagamaan, percaya pada Tuhan manusia sebagai wujud rasa syukur kita sudah diciptakan di muka bumi ini, lalu kita juga mentaati apa ajaran agama yang kita anut, lalu kemudian kita melakukan ritual ya, lalu ibadah ya, lalu kemudian upacara-upacara keagamaan lainnya, sehingga manusia itu tidak hanya menjalin hubungan sesama umat manusia juga, tetapi kita juga menjalin hubungan pribadi manusia individu itu dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sifatnya adalah transendental, artinya ke atas ya, bukan horizontal, tetapi hubungannya adalah secara vertikal dan itu bersifat perorangan, artinya setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Potensi manusia itu lazimnya atau pada umumnya ada 3, ada intellectual quotient, ada emotional quotient, ada spiritual quotient ya. Kalau intelektual tuh dulu di tahun 1980-an ini menjadi hal yang sangat diagung-agungkan. Kalau kita lihat Howard Gardner ya dari kecerdasan gandanya atau kecerdasan majemuknya,
itu memang dia sangat menekankan kepada intellectual quotient. Lalu kemudian berkembanglah kecerdasan itu sampai pada akhirnya ada 10 kecerdasan. Ada 9 kecerdasan. Tetapi sekarang perkembangannya juga, kalau kita lihat dari kecerdasan intelektual, ada juga ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. IQ itu berkaitan dengan logika berpikir, berkaitan dengan nalar ya. Sedangkan kalau EQ berkaitan dengan emosi. Kalau SQ itu berkaitan spiritual ya. Spiritual itu berkaitan dengan moral, lalu kemudian penyeimbangan ketika manusia itu ingin membuat sebuah keputusan atau bernalar ya, dia mempertimbangkan dengan matang segala sesuatunya. Yang dinamakan kecerdasan di sini bukan berarti bahwa dia ini ya, apa istilahnya ya, jenius ya, bukan. Kecerdasan itu bagaimana manusia mampu menyelesaikan masalah dengan baik, mampu mengendalikan emosinya dengan baik, mampu bernalar dan memberikan argumentasi dengan baik ya, lalu kemudian mampu menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain secara komprehensif dengan baik. Itu sebetulnya definisi dari kecerdasan. Nah, ketika kita melihat ya susunan otak ya, ada otak kiri, ada otak kanan ya. Otak kiri itu memang kental sekali dengan yang sifatnya logika berpikir, bahasa, reasoning, angka, scientific, lalu kemudian dia akan lebih kental dengan apa, gerak kendali. Tunggu sebentar ya, Ibu lagi ditanyakan, Ibu akan meninggalkan sebentar ya, Mas, di kontrol tangan kanan. Sedangkan kalau otak kanan, maaf, saya bilang otak kiri ya. Otak kiri itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan logika segala macam. Sedangkan kalau otak kanan dia akan berkaitan dengan seni ya. Apa istilahnya ya? Cita rasa ya, imajinasi, musik, art gitu. Kalau misalkan dalam kecerdasan majemuk, orang-orang visual spasial ini cocok untuk otak sebelah kanan ya. Nah, ketika kita lihat perbedaan antara IQ dan EQ serta SQ, letaknya memang berbeda. Kalau IQ dia di neocortex, kalau di EQ dia di limbic system, SQ dia adanya diletaknya di pada pusat otak atau gut spot ya. Secara definisi IQ adalah kemampuan menganalisis dengan menggunakan pikiran secara logis ya, itu adalah kunci inti dari IQ. Kalau EQ berkaitan dengan emosi manusiawi ya. Belum tentu orang yang IQ-nya bagus akan memiliki EQ yang bagus. Ini bukan berarti bahwa kalau salah satu IQ bagus maka ketiga-tiganya bagus, tidak juga ya. Itu memang secara ini complicated manusia itu ya. Manusia itu kan bersifat kompleks. Tidak ada yang karena ini maka dia akan seperti ini, enggak juga. Makanya kalau misalkan seperti itu ya tidak akan ada manusia yang memiliki keterbatasan ya. Semua manusia nanti akan sempurna kalau seperti itu. Lalu kemudian SQ spiritual akan berkaitan dengan perasaan hati nurani ya. Ciri-cirinya dia lebih berat pada logika untuk IQ. Lalu berkaitan dengan intelijensi ya. Dan dia relatifnya permanen karena genetik biasanya. Kalau memang orang tuanya atau bapak ibunya memiliki kecerdasan logika yang baik, biasanya itu akan menurun kepada anak ya. Lalu kemudian kalau EQ dia itu mampu membawa dirinya lebih mudah diterima oleh lingkungan atau kecerdasan interpersonalnya sangat baik ya, bisa menyesuaikan atau beradaptasi dan fleksibel terhadap lingkungan pertemanan, mudah mengendalikan emosi ya, jadi kalau melihat apapun dia jauh lebih sabar dan lebih matang di dalam berpikir dan bertindak, itu adalah EQ. Sedangkan kalau SQ berkaitan dengan hati nurani. Manfaatnya ini memang berkaitan dengan untuk menyimpan dan mengolah informasi menjadi sebuah
fakta ya, ini kemampuan dia menggunakan emosi dan perasaan ini untuk menyeimbangkan terhadap situasi kondisi yang dihadapi oleh manusia. Kalau kita lihat secara contoh ya, ini ada salah satu contoh, memang saya ambil dari internet, nanti akan ada referensi di bagian belakang. Contohnya adalah upah pekerja buruh yang dibayarkan di bawah upah minimum tidak memenuhi kebutuhan kelayakan hidup sang buruh sehingga demonstrasi buruh pun terjadi. Misalkan tindakan pemerintah ya. Ketika pemerintah itu memutuskan untuk mempertimbangkan antara tuntutan pekerja atau buruh dengan aturan perundangan yang sudah ada, lalu kemudian pemerintah memperhitungkan kemampuan perusahaan terhadap tuntutan pekerjaan atau buruh, maka sebenarnya pemerintah sedang menjalankan atau menyelesaikan permasalahan dari sudut IQ. Karena dia mau melihat data analisis, logika nalarnya kira-kira tuntutan yang diminta oleh pekerja itu bisa dipenuhi atau tidak ya, makanya kita menggunakan logika berpikir. Tetapi ketika pemerintah mau menggunakan atau mau melihatnya dari sudut pandang emosional, maka mereka akan mendengarkan tuntutan pekerja. Itu yang pertama ya. Lalu sabar dalam menghadapi pekerja atau mampu mengendalikan diri. Lalu kemudian mencari jalan keluar yang terbaik, diajak duduk bersama antara pemerintah, perwakilan pemerintah dengan para pekerja. Lalu pemerintah berusaha memfasilitasi pihak pekerja terhadap tuntutannya ya. Jadi empati ya. Jadi rasa empatinya tuh ada kalau ketika pemerintah memutuskan untuk EQ. Dia akan berpihak kepada si pekerja ya yang menyuarakan permasalahan. Sedangkan kalau spiritual, nah pemerintah ini berusaha mensinergikan apa sih yang mau menjadi tuntutan dari pekerja ya, lalu kemudian pemerintah juga melihat suara dari para pihak perusahaan, lalu mereka kemudian nanti akan bersinergi baik pekerja dan perusahaan. Itulah kemampuan yang kita katakan sebagai SQ, menyeimbangkan secara hati nurani ya, biar kedua belah pihak itu sama, tidak ada yang berat sebelah. Lalu kemudian lagi, ketika misalkan dari pihak demonstran ya, pihak demonstran atau pekerja, dia akan memiliki perhitungan sendiri terhadap besarnya upah, sehingga muncul rasa tidak puas. Oh, semestinya gaji saya, UMR saya tidak 4 juta, mestinya 5 juta. Itu berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari dia menganalisis, maka itu menggunakan IQ-nya. Lalu kemudian, bagi pekerja atau buruh, kenaikan upah berarti peningkatan kesejahteraan dan pemerintah punya tanggung jawab mensejahterakan pekerja atau buruh. Nah, ketika demonstran atau para pekerja memiliki pemikiran dua hal ini, maka kita katakan bahwa mereka sedang menggunakan kecerdasan intelijensianya. Mohon maaf ya, saya di sini tidak mengatakan bahwa tindakan demonstran atau tindakan pemerintah itu salah, tetapi ini saya akan mengutip dari internet, memberikan contoh bahwa ini loh perbedaan letak antara IQ, EQ, dan SQ untuk satu permasalahan yang sama. Jadi bergantung pada sudut pandang mana yang mau kita gunakan. Lalu menurut si EQ, demonstran yang berdemo secara damai maka berharap menghasilkan keputusan yang terbaik ya. Mereka demonya damai, lalu bilang bahwa ya udah bagaimana baiknya menurut pemerintah. Diharapkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah keputusan yang terbaik. Itu kalau kata EQ. Nah, sedangkan kalau spiritualnya dari segi demonstran, mereka berharap bahwa pemerintah itu memiliki hati nurani sehingga dapat mengabulkan tuntutan pekerja atau buruh ya. Lalu pemimpin mengajak para demonstran untuk membuka diri berdialog dengan pemerintah sehingga tercapai suatu keputusan yang adil, artinya bahwa di sini duduk bersama antara perusahaan dengan demonstran ya dan pemerintah, jadi ada 3 pihak yang terlibat di dalamnya dan diharapkan kedua belah pihak baik tenaga kerja maupun perusahaan akan menerima semua hasil keputusan. Nah, itu baru kemudian menggambarkan
bahwa tindakan ini sudah mencerminkan spiritual quotient ya. Jadi saya buat sebuah kesimpulan. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa IQ itu biasanya berkaitan dengan daya nalar. Daya nalarnya siapa? Daya nalar dari satu sudut orang yang memiliki permasalahan atau memiliki pendapat atau opini ya. Sedangkan kalau EQ itu lebih kepada rasa empati dari orang yang disasar ya. Misalkan pemerintah itu mendengarkan apa kata tenaga kerja, tidak mendengarkan apa kata si perusahaan, belum mendengarkan apa kata perusahaan. Dia lebih empati, oh ya kasihan gitu ya, karena mereka sudah berdemo dan segala macam, meskipun memang demonstrasi yang dilakukan secara damai. Sedangkan kalau si spiritual itu ingin berusaha mengajak permasalahan itu bisa ditangani atau bisa dijawab dengan semua pihak itu tidak ada yang merasa tidak adil, semuanya adil, tidak ada berat sebelah ya, sehingga memang kalau kita bisa lihat dari contoh ini, spiritual itu jauh lebih wise ya, jauh lebih bijaksana dibandingkan dua kecerdasan lainnya. Nah, lalu kemudian misalkan contoh lagi, seorang atasan yang memiliki anak buah sering tidak masuk kantor. Setelah dicek rumahnya, ternyata staf tersebut harus melawat keluarganya yang sakit nih. Kalau dari segi atasan, ketika dia menggunakan atau dia dominan menggunakan IQ, atasan itu sebelum memutuskan melakukan tindakan tertentu, dia harus tahu dulu fakta-fakta penyebab. Kenapa si staf ini kok tidak bisa hadir ya, atau sering tidak masuk kantor. Misalkan ditanyakan di telepon atau melalui WA gitu ya. Nah, kalau dari segi emosional, ini merasa iba. Oh ya udah, misalkan Bu Ika atau Pak A atau Bu A gitu ya. Keluarganya ada yang sakit ya. Oh ya udah, tidak apa-apa untuk waktu ini saya akan berikan keringanan gitu ya. Memang meskipun wajib mestinya seorang atasan harus memberitahukan kepada pekerja yang lainnya supaya tidak terjadi diskriminatif di dalamnya. Sedangkan kalau spiritual sampai memutuskan untuk memberikan bantuan bagi si staf supaya dapat digunakan untuk biaya pengobatan. Jadi ini semua bergantung pada kecerdasan yang dimiliki oleh si atasannya itu. Dia dominannya kemana? Ketika dia dominannya kepada intelektual, ya maka dia akan melakukan tindakannya seperti apa yang dikemukakan oleh intelektualnya. Jadi misalkan contoh ya, kalau mahasiswa bimbingan skripsi saya tidak akan pernah tahu gitu kenapa kok mahasiswa ini lama misal dalam mengerjakan skripsinya ya. Kalau saya ceritakan hanya misalkan saya tanya ya, kenapa Anda lama mengerjakan skripsi? Oh iya Bu, nanti sebentar Bu, saya akan kerjakan Bu, gitu kan. Tapi kalau dia tidak bicara apa kendala permasalahannya, seorang dosen tidak akan paham. Kalaupun saya mau mencari fakta penyebab, paling saya hanya bisa menelepon temannya ya, teman mahasiswa tersebut, dan fakta-fakta yang saya dapat mungkin tidak banyak. Dan akhirnya saya bisa melabeli, mahasiswa ini ternyata malas ya, mengerjakan skripsinya cukup lama. Tetapi ketika misalkan saya paham apa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, bisa saya iba ya, lalu terenyuh menjadi pendengar dari permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, dan kita bisa mencari solusi masalah itu secara bersama-sama gitu ya. Lalu kemudian ini ada kalau dari segi ini mungkin ada bantuan yang bisa diberikan oleh dosen pembimbing. Jadi bergantung pada mana Anda dominannya. Nah, ini mudah-mudahan contoh perbedaan ketiga hal ini bisa memberikan gambaran kepada diri Anda. Selama ini saya kalau berpikir itu lebih condong ke yang mana. Lalu kemudian ini hakikat dari pendidikan, sasaran pendidikan itu manusia seperti yang tadi sudah saya katakan di awal video. Pendidikan bermaksud memang membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan, memanusiakan manusia muda menjadi manusia dewasa
yang berperilaku dan bertindak sebagaimana mestinya ya. Saya sering mencontohkan misal kalau Tarsan itu manusia bukan manusia. Tetapi kalau kita tanyakan apakah dia manusia yang terdidik? Bukan. Karena dia berasal atau tinggal di lingkungan hutan ya, yang memang teman-temannya mohon maaf barangkali tidak dengan manusia. Jadi belum tentu manusia itu menjadi manusia. Manusia tidak akan bisa menjadi manusia dewasa seutuhnya kalau dia tidak mengenyam pendidikan. Makanya kenapa yang namanya pendidikan itu wajib dan penting di dalam kehidupan umat manusia. Tugas mendidik hanya akan mungkin dilakukan dengan benar dan tepat jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya ya. Itu sudah tadi saya jelaskan. Lalu sifat manusia itu sifat yang hanya dimiliki oleh manusia atau ciri-ciri karakteristik ada sifat positif, ada sifat negatif dan itu memang karakteristik yang dimiliki oleh manusia ya memang seperti itu ya. Kalau pendidik hanya berhadapan dengan peserta didik yang dalam arti manut gitu ya, mudah diatur, diminta A lalu kemudian mengikuti, ya dia nggak akan memiliki nggak akan memiliki semacam pengalaman untuk menghadapi peserta didik yang beraneka ragam ya. Meskipun Anda mungkin ya mahasiswa mata kuliah wawasan kependidikan ini itu adalah mahasiswa ilmu murni ya, maksudnya non pendidikan, tetapi Anda nanti akan menjadi bapak dan ibu dari putra dan putri Anda, sehingga Anda mau tidak mau harus paham mengenai pendidikan. Meskipun kita bicara pendidikannya tidak merucut pada satu bidang studi tertentu, tetapi paling tidak Anda harus paham sebagai bekal untuk Anda menjadi orang tua. Lalu kemudian wujud sifat hakikat manusia itu individualitas, itu sudah tentu ya. Biasanya ya manusia itu akan menyelamatkan dirinya sebelum ya menyelamatkan orang lain lah istilahnya ya, kecuali kalau dia itu keluarga ya. Jadi ada masa-masa dia ingin sendiri atau bahasa lain itu kan me time ya, pengen me time gitu. Nah itu udah mulai individualitasnya akan terlihat. Lalu sosial, bersosialisasi, lalu dia ingin eksistensi. Kalau Abraham Maslow bilang aktualisasi diri, ya dia pengen keberadaannya itu diakui oleh lingkungannya. Oh, saya ada loh gitu di masyarakat ini. Makanya kenapa biasanya kalau orang-orang yang bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik, itu bukanlah manusia yang masih riweuh dengan kebutuhan fisiologis ya. Dia sudah punya kebutuhan fisiologis, dia sudah rasa aman, rasa disayangi, rasa dihargai, ya kepercayaan dirinya sudah baik, maka manusia akan mencapai yang namanya aktualisasi diri. Tetapi ketika manusia itu masih sibuk dengan kebutuhan fisiologisnya, makannya di mana, besok bisa makan atau tidak, ya, mohon maaf, misalkan terjerat hutang piutang, ya tidak akan mungkin manusia itu bisa mencapai yang namanya aktualisasi diri, apalagi eksistensi beradanya, ya, sehingga penting bagi manusia itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya manusia terlebih dahulu sebelum dia berpindah ke kebutuhan yang lainnya. Dan kemudian manusia itu dilengkapi dengan hati nurani ya, dilengkapi dengan suara hati. Nanti kita akan ini ya, untuk para mahasiswa saya, kita akan mendiskusikan kalau secara teori psikoanalisis, mungkin nanti akan saya sisipkan materi tentang psikoanalisis. Jadi kita bisa belajar tentang gunung es, lalu bagaimana manusia-manusia yang mohon maaf misalkan penjahat ya, pembunuh gitu, apakah dia tidak memiliki hati nurani sehingga itu akan tertutup hal itu di benaknya. Padahal sebetulnya kan setiap manusia itu pasti memiliki hati nurani. Nah, kenapa hati nurani mereka yang memiliki kasus pidana tertentu itu berbeda? Nah,
kita akan diskusikan nanti di pertemuan berikutnya. Lalu ada moral etika ya yang berkaitan dengan pembedaan manusia, mampu membedakan antara mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya, jahat, baik, buruknya. Kalau kita kembali ke, mungkin Anda belum pernah ambil ya. Ada mata kuliah filsafat pendidikan. Di situ ada aliran-aliran, ada nativisme, ada naturalisme ya, yang mengatakan bahwa, saya lupa antara nativisme atau naturalisme, yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya ketika dilahirkan itu dalam keadaan baik. Dia menjadi jahat itu memang karena lingkungannya gitu. Dan nanti bisa kita pelajari lebih lanjut terkait aliran-aliran filsafat pendidikan. Nah, kemudian ini tanggung jawab, manusia itu memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Kalau tidak mau tanggung jawab, ya nggak hidup, sudah meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, sudah terlepas semua tanggung jawab dan urusannya di dunia. Tetapi selama masih hidup, mereka masih memiliki tanggung jawab, minimal tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya. Lalu bebas, manusia itu boleh bebas, tapi yang penting tidak merugikan pihak lain dan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Kita memiliki hak ya, hak dan kewajiban. Jadi kalau melanggar maka menimbulkan rasa salah, disiplinnya. Makanya ada disiplin rasional, ada disiplin sosial, ada disiplin agama ya. Disiplin sosial yang akan menimbulkan rasa malu, disiplin agama misalkan menimbulkan rasa berdosa. Disiplin sosial ini paling mudah, misalkan contohnya aja, mahasiswa mencontek UTS atau UAS-nya. Nah, nanti sama dosen yang bersangkutan diberikan hukuman sosial, diletakkan di mading. Ya, meskipun tidak ada sih ya, jarang kali ya di zaman yang sekarang ini. Diletakkan di mading, misalkan si A nih atau si Ika nih nyontek UTS tanggal sekian, nomor sekian, ya itu kan hukuman sanksinya sanksi malu sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan disiplin sosial. Lalu bahagia, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan setiap orang itu akan berbeda-beda tolak ukurnya. Barangkali ada yang, mohon maaf ya, bisa tidur 8 jam sehari aja udah bahagia banget. Tapi bagi orang, cuma bisa tidur 8 jam aja kok udah bahagia gitu ya. Jadi tolak ukurnya akan berbeda-beda. Kebahagiaan itu tidak bisa disamaratakan. Nah, lalu kemudian pengembangan manusia, pengembangan yang utuh itu ya sehat jasmani, sehat rohaninya, pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya baik ya. Lalu pengembangan yang tidak utuh itu apabila salah satu unsur terabaikan. Anda tidak menjaga jasmani Anda tidak menjaga rohani Anda ya. Misalkan Anda melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma nilai serta agama, ya itu pasti akan membuat kita menjadi manusia yang ya perilakunya mungkin akan mengarah ke negatif. Semua sifat hakikat manusia dapat dan harus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan, karena pendidikan mampu mengubah manusia. Makanya kenapa kalau di Indonesia ada pendidikan wajib belajar ya, karena memang individu yang dia sekolah hanya, mohon maaf lagi ya, hanya sampai pada level sekolah dasar, dengan individu yang dia sekolah sampai pada level sekolah menengah itu akan sangat berbeda. Paling mudahnya dari perilakunya, dari cara bicaranya itu beda. Cara bicara itu bisa menggambarkan kepantasan atau kepatutan yang dimiliki oleh manusia itu di dalam berperilaku ya. Jadi kalau misalkan gini, Anda melakukan penelitian, taruhlah di masyarakat, suatu masyarakat di mana dia tidak mengenyam pendidikannya. Lalu kemudian Anda datang gitu ya.
dengan bahasa formal yang ya kalau kita dari segi akademisi akan sering mendengar itu, tetapi bagi mereka-mereka itu tidak akan terdengar. Jadi ketika kita itu mengenyam sebuah pendidikan tinggi ya yang harus melakukan harus melakukan adaptasi dengan lingkungan dengan baik itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya kalau misalkan kalau saya ya sedang bersosialisasi dengan tetangga-tetangga saya, tidaklah mungkin saya menggunakan gelar saya misalkan pakai Dr. Ika Lestari, ya enggak. Harus fleksibel, menyesuaikan dan bisa memilah konteks atau lingkungan di mana tempat Anda tinggal. Itu manusia yang bagus ya, artinya dia tidak sombong, tidak arogan terhadap gelarnya dan segala macam ya. Lalu kemudian berkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang, tumbuhnya akan semakin baik ya, tidak hanya perilakunya, cara berpikirnya itu juga akan semakin baik. Bukan berarti saya meng-underestimate atau memilah mahasiswa S1 dengan mahasiswa S3, tidak ya. Tetapi memang secara kalau kita lihat level KKNI-nya saja sudah beda. S1 KKNI level 6, S3 itu adalah KKNI level 9. Jadi kalau saya membawakan satu mata kuliah dan mata kuliah itu untuk mahasiswa pasca sarjana, sudah pasti saya akan menggunakan contoh ataupun tuntutan tugas yang jauh lebih tinggi daripada mahasiswa S1 karena yaitu berbeda daya nalar, daya pikirnya agak berbeda ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa pendidikan itu memang mampu membentuk kepribadian menjadi jauh lebih baik. Pendidikan itu adalah investasi yang paling utama, investasi yang Anda tidak akan bangkrut ya kalau Anda memiliki pendidikan yang baik. Meskipun kita tidak bisa menyampingkan bahwa tidak selamanya orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi itu tidak akan sukses, itu tidak. Ada faktor lainnya memang ya, faktor emosionalnya, faktor spiritualnya yang dimiliki sehingga dia bisa sukses, tapi paling tidak kita bisa membekali diri kita dengan pendidikan tinggi supaya kita menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. Berikut ini ada kasus, kita akan diskusikan, ini khusus untuk mahasiswa saya, mata kuliah wawasan pendidikan, kasus bandar narkoba warga negara asing ya, ini nanti bisa Anda lihat di bahan ajar wawasan pendidikan yang dikeluarkan oleh Oke, dari situ kita bisa lihat ya, manusia itu begitu kompleks ya. Tidak selamanya orang-orang yang berpendidikan. Kaget ibu kira ibu ngomong di rapat itu. Tidak selamanya orang-orang yang berpendidikan tinggi itu selalu melakukan sesuatu hal yang baik dan benar. Kalau kita lihat koruptor ya, koruptor kan dia pendidikannya bagus, tetapi tetap saja dia melakukan tindakan korupsi. Berarti kan ada sesuatu hal yang salah di dalam tatanan kehidupannya dia ya. Apakah dia di dalam pendidikan informalnya yang salah, ataukah memang di non formalnya kah yang salah, atau justru malah di pendidikan formalnya yang salah. Ya kayak misalkan koruptor kita lihat ya, hartanya atau asetnya sudah puluhan miliar, 35 miliar, kok masih doyan 2 miliar, 3 miliar gitu ya. Nah, itu hal-hal yang mungkin di luar dari, kalau kita lihat sebagai orang awam kan, kenapa orang yang uangnya udah banyak tapi dia masih melakukan tindakan kejahatan gitu ya. Kenapa dia tahu pendidikan agama dengan baik, misalkan dia itu adalah ustadz ya atau pemuka agama tertentu, tetap saja dia melakukan tindakan yang wah kok begitu ya. Ya salah satu yang kasus baru-baru ini kita lihat pemimpin pesantren kan dijatuhi hukuman mati ya karena melakukan pelecehan seksual terhadap 14 santrinya yang secara
secara logikanya mestinya tidak pernah dilakukan, tapi dia melakukannya hal itu. Itu nanti akan kita bahas di kasus-kasus berikutnya, di pertemuan berikutnya lebih lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk ini? Tidak ada. Nanti di akhir Ibu akan berikan dua kasus ya, sesuai dengan ada yang di dalam bahan ajar. Kita lanjut sekarang dengan hakikat pendidikan. Dengan saya di video hari ini, saya akan menjelaskan mengenai hakikat. Di video ini Ibu akan melanjutkan seperti yang di video lalu tentang hakikat manusia. Hakikat pendidikan. Ini masih satu bab dengan hakikat manusia karena memang babnya ketika kita berbicara mengenai pendidikan, sasaran pendidikan itu adalah manusia. Objek atau subjek pendidikan itu manusia. Kenapa manusia? Karena memang tugas dari pendidikan itu menuju atau mewujudkan atau mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, ya. Jadi belum tentu manusia-manusia itu mampu mengembangkan potensinya secara maksimal jika tidak melalui proses yang namanya pendidikan. Tugas mendidik itu hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu. Sebenarnya, Ibu paham ya, terutama untuk mahasiswa saya paham bahwa Anda itu berasal dari latar belakang ilmu murni yang memang tidak masuk ke dalam bidang studi kependidikan, tetapi karena kita berada di bawah naungan LPTK, maka wajib bagi Anda memahami makna pendidikan. Minimal ketika itu tidak sesuai dengan nantinya latar belakangnya dengan profil lulusan Anda, paling tidak itu akan berguna ketika Anda memiliki putra dan putri. Jadi Anda paham mengenai apa itu pendidikan secara lebih, ya paling tidak kulit luarnya gitu, tidak secara mendalam ya, beda dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang berasal dari latar belakang kependidikan. Tetapi diharapkan nantinya Anda akan mampu memberikan pengalaman pendidikan yang bermutu atau berkualitas baik terhadap anak-anak Anda nantinya. Ketika kita bicara pendidikan itu sebetulnya memuliakan kemanusiaan manusia untuk dia dapat mengisi dimensi kemanusiaan melalui pengembangan jati diri manusia itu sepenuhnya. Ada berbagai macam definisi dari pendidikan, nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya, tetapi kita sebatas pengantar dulu saja untuk slide yang pertama. Sifat hakikat manusia itu sudah pasti memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Meskipun karakteristik umumnya itu sudah bisa dilihat ya dari berbagai macam literatur atau teori-teori kependidikan yang ada atau teori belajar pasti akan menentukan karakteristik atau kepribadian manusia itu sendiri karena memang sifatnya sangat kompleks ya manusia itu, jadi tidak bisa sebatas hanya dipelajari dari satu sudut pandang teori saja.
Pemahaman seorang guru atau pendidik terhadap sifat hakikat manusia, dia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia itu sendiri. Misal, ya, ketika ada seorang pendidik, contoh guru SD, dia berhadapan dengan siswa sekolah dasar, maka wajib baginya untuk memahami karakteristik siswa sekolah dasar seperti apa. Beda dengan guru-guru yang berasal dari sekolah menengah. Mereka akan berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari karakteristik remaja, sehingga kita katakan di beberapa literatur ada yang bilang di dewasa awal ya, atau remaja akhir. Itu juga perlakuannya akan sangat berbeda. Karena ketika seorang pendidik mampu Bu, maaf Bu. mendalami karakteristik Share anak screen-nya didiknya tidak dengan terlihat. baik. Kenapa, Mas? Share screen-nya tidak ada, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Iya Bu, nggak ada Bu. Menjadi bentar ya. Oh, berarti Ibu tadi putus kali ya? Ibu kelempar ya? Iya, Bu. Yang pas share screen kedua udah nggak ada, Bu. Sekarang kelihatan, Mas? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sifatnya sangat kompleks ya manusia itu, jadi tidak bisa sebatas hanya dipelajari dari satu sudut pandang teori saja. Pemahaman seorang guru atau pendidik terhadap sifat hakikat manusia, dia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia itu sendiri. Kenapa? Suaranya berulang, bergema. Suaranya bergema. Sebentar ya. Padahal tablet Ibu udah Ibu pakai headset di telinga supaya nggak bergema di kamu. Sebentar, Ibu itu kan dulu. Sendiri. Bergema Misal nggak? ya, ketika ada seorang pendidik, Masih contoh bergema? Sudah tidak, Bu. Aman sepertinya Bu. Oke, makasih. guru SD, dia berhadapan dasar seperti apa? Beda dengan guru-guru yang berasal dari sehingga kita katakan di beberapa literatur ada yang bilang di dewasa awal ya, atau remaja mampu mendalami karakteristik dengan baik. Ibu kelempar ya? Sebentar deh, bentar tablet biar nggak pakai ini, biar dia pakai sinyal pulsa biasa di sebentar, berebutan sinyal. Oke.
tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Selain itu juga agar terjadi interaksi antara guru dengan siswa melalui komunikasi edukatif karena guru paham dengan baik perkembangan karakteristik anak didiknya. Kalau Anda mahasiswa kependidikan, nanti ada mata kuliah perkembangan peserta didik, itu akan dipelajari perkembangan manusia itu dimulai dari usia 0 sampai pada di dewasa. Meskipun memang di beberapa poin-poin tertentu, misalkan untuk mahasiswa bidang studi tertentu, itu akan dipelajari lebih mendalam. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah pengertian pendidikan. Ada Ibu membuat 5 pengertian pendidikan. Pendidikan adalah segala tindakan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab moral untuk membantu manusia menjadi dewasa dan mandiri. Pada pendidikan itu adalah tindakan yang terencana dan sengaja dilakukan serta bertujuan menjadi dewasa dan mandiri. Itu adalah tujuan utama dari pendidikan menurut Lanford. Lalu kita Ibu mentah lagi ya, Mars. Repot ya. Kalau mendua itu memang, makanya kalau orang selingkuh juga nggak boleh ya. Kalau rapat juga susah ternyata. Aduh, tobat deh. Ini kalau bukan rapat wakil rektor 4, Ibu tinggalin dah. Aduh, ya Allah, Ibu fokus satu ini, tapi ternyata kuliahnya sendiri mental. Oke, gini aja deh. Kamu nanti dengarkan aja deh dari YouTube ya. Ini kayaknya nggak kuat ini Zoom-nya, karena ada 5 orang di rumah itu pakai ini. Jadi gini, nanti di dalam Google Classroom, ini suara ininya sebentar, gak nyaman. Nah, ini nanti di dalam bahan ajar, ini kan ada poin nomor 9 ya, halaman 9. Ini ada kasus begini, kasus bandar narkoba warga negara asing yang divonis hukuman mati. Bagaimana pendapat Anda melihat pelaksanaan hukuman mati ini terhadap dari aspek konsep manusia dan kemanusiaan? Kalau kita lihat dari bahan ajarnya, pendidikan ini masih kering sekali dengan teori. Jadi makanya ada beberapa hal yang Ibu tambahkan di dalam penjelasan video tadi. Nah, supaya Anda diskusi kasusnya ini bisa lebih fokus, jadi ketika Anda menjawab diskusi kasus ini, nanti dijawabnya berdasarkan dari segi IQ, EQ, dan SQ ya. Jadi kalau IQ mandang kasus ini seperti apa? Kalau dari segi SQ memandangnya bagaimana? Begitu pula juga dengan dari segi EQ, karena memang semua sudut pandang yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kemanusiaan sebetulnya semuanya benar. Hanya saja terkadang seseorang atau manusia itu memiliki dominasi wilayah tertentu. Ada yang dominan logikanya lebih kencang, tapi ada dominan yang logika sosialnya lebih kencang ataupun juga spiritualnya. Nah, nanti si ketiga hal itu digunakan
untuk Anda membahas mengenai kasus ini, ya yang pertama. Nah, lalu yang kedua itu adalah kasus untuk poin nomor 2 ini ya. Coba Anda diskusikan tentang kondisi siswa yang membuli guru baik yang dilakukan dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah sampai menggunakan medsos. Untuk menjawab kasus permasalahan ini, Anda bisa menggunakan kasus dari segi pendidikan informal. Pendidikan informal itu pendidikan di dalam lingkungan keluarga. Tetapi kalau Anda merasa bahwa ada trouble atau kesalahan tidak hanya dari pendidikan informal saja, tetapi juga pendidikan formal memiliki kontribusi terhadap masalah yang dilakukan oleh anak ini, Anda bisa menggunakan sudut pandangnya juga dari pendidikan formal, ya. Jadi bagaimana pendidikan informal dan formal yang dimiliki si siswa ini sehingga dia berani membuli guru. Kalau secara logika berpikirnya atau secara teoritisnya tidak bisa selama pendidikan informalnya benar ya, atau bisa juga itu dilihat dari karakter gurunya. Mungkin saja gurunya itu sudah melakukan tindakan yang tidak disenangi oleh siswanya. Ibu punya pengalaman ya, meskipun bukan ibu yang mengalami, alhamdulillah 12 tahun ibu menjadi seorang dosen tidak pernah ada satupun mahasiswa laki-laki ya yang mengangkat bangku untuk dilemparkan ke ibu. Jadi ada teman ibu ya nggak usah dibilang prodinya, tapi dia curhat, marah-marah di suatu siang, datang ke ruangan dosen, dia bilang dia mau dilempar bangku oleh mahasiswa, ya mahasiswa laki-laki. Nah yang waktu itu ibu diam aja ya, teman-teman kan banyak yang menyalahkan, oh itu mahasiswanya A, mahasiswanya B gitu kan. Tertuduhnya adalah mahasiswanya. Ibu berusaha melihatnya tidak secara dari segi IQ ya, tapi ibu melihatnya dari segi emosional EQ. Barangkali mahasiswa melakukan tindakan seperti itu, kesalahannya bisa saja disebabkan oleh dosennya. Dosennya mungkin saja menyinggung harga diri ya. Sedablek-dableknya mahasiswa, kalau menurut ibu, dia sama dosen itu tidak akan berani. Nggak mungkin Mars itu ngelemparin ibu pakai bangku kalau ibu nggak ngapa-ngapain Mars, ya kan? Ya kan nggak masuk akal kalau tiba-tiba ada mahasiswa mau melemparkan bangku. Ya memang bangkunya bukan bangku yang sekarang model sekarang kan yang hijau itu kan berat ya. Dulu yang bangku stainless itu kan gampang ya. Bayangkan aja mahasiswa mau melempar dosen yang menggunakan itu dan itu ditengahi oleh teman-temannya, berarti ada sesuatu hal yang salah dari segi dosennya. Dari segi emosional mahasiswanya juga kenceng, dari segi dosennya juga kenceng. Mungkin kenceng ketemu kenceng ya jadilah perbenturan seperti hal itu. Kalau kita mau lihat dari segi karakteristik pendidik ya, memang sekarang ini banyak guru atau pendidik agak cukup takut dengan murid didiknya karena memang kalau misalkan melakukan kesalahan sedikit nanti disebarkan di media sosial lalu kemudian masyarakat seolah-olah jadi menghakimi si gurunya. Jarang sekali masyarakat itu melihat dari segi susi guru ya, biasanya lebih melihat dari segi siswanya. Nah, hal-hal itu yang akhirnya bentar ya. Dia putus dari headset, biarin aja. Ibu kecilkan dulu, biar nggak masuk ke dalam ini. Oke, jadi itu kita lihat, karakteristik pendidik itu sekarang bukan lagi karakter pendidik yang takut ya, kalau istilahnya dengar suara sepatu ketak-ketok maju masuk ke dalam kelas itu menakutkan dan sebagainya, udah nggak ada lagi sekarang pendidik-pendidik yang begitu itu. Dulu ibu ingat betul ya, waktu pelajaran bahasa Inggris itu ibu paling takut pelajaran bahasa Inggris. Sudah nggak bisa mata pelajarannya, gurunya galaknya setengah mati ya, setengah mampus kalau ibu bilang, bukan mati lagi. Jadi dia itu kalau misalkan siswa-siswanya salah menjawab ya, itu kami disuruh lompat melet. Berapa kesalahan yang kami miliki itu banyak jumlah untuk lompat melet. Kamu tahu lompat melet, lompat tapi sembari melet, gitu kan? Bayangkan aja, semua orang kan menjadi deg-degan itu kalau misalkan itu. Dan dilalahnya ibu orang pertama yang kali kena. Ya, ibu yang disuruh mempraktekkan. Padahal salahnya cuma 5, tapi karena dianggapnya jelek, jadi disuruh lompat melet.
Kalau siswa itu belajar, lalu kemudian dia sempurna, itu mah dia nggak usah jadi siswa, jadi gurunya. Sama seperti kamu ya. Kalau kamu mahasiswa itu sudah benar semua, nggak usah jadi mahasiswa, kamu gantiin ibu aja ngajar. Namanya peserta didik itu wajar dia melakukan kesalahan ya. Dan pendidik itu pun juga harus sadar karakteristik anak didik saya ini mampu atau tidak dia melakukan itu. Kita tidak bisa menampik ya. Kalau di sekolah-sekolah itu anak didik biasanya yang pinter bahasa Inggris, pinter sains itu adalah yang paling disenangi. Dan Ibu yakin kamu mungkin rata-rata IPA ya. Ibu tuh cemburu loh sama anak-anak IPA. Anak-anak IPA itu kenapa selalu dipuji? Di zaman Ibu ya, di tahun 2002 itu memang anak-anak IPA itu diagung-agungkan. Cobalah lihat anak IPA itu. Anak IPA itu bla bla bla. Cobalah Anda lihat anak IPA itu bla bla bla. Sampai ada statement guru yang mengatakan kalau siswi-siswi IPA itu bau asam wajar karena dia terus belajar. Kalau siswi-siswi IPS itu pasti baunya wangi-wangi karena nggak pernah belajar. Jadi kerjanya cuma sisiran sama pakai minyak wangi. Kan itu betapa mirisnya ya ibu waktu itu yang menjadi anak IPS kok jelek banget. Padahal bisa saja memang kecerdasan seseorang itu tidak hanya dari logika dan bahasa ya, ada kecerdasannya sosial. Waktu itu ibu sampai berpikir, wah masa depanku mau jadi apa ya? Kalau misalkan setiap harinya tuh guru-guru SMA itu selalu menerpa perkataan yang buruk sekali dan mendoktrin bahwa IPS itu tidak akan maju, IPS itu bla 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 bla, banyak lah gitu ya. Tapi ternyata enggak juga gitu. Jadi nanti yakinlah ya apa yang kita hadapi sekarang ini belum tentu ke depannya akan sejalan dengan apa yang kita lakukan sekarang ya. Biasanya faktor rezeki, faktor bejo ya. Kalau orang kan bilang lebih baik jadi orang bejo daripada orang pintar. Lah itu lihat si Ghazali everyday kalau maaf ya, kalau dilihat cakep eye looking kan nggak face, dia kan nggak good looking ya, biasa banget apanya tapi dia bisa dapat uang miliaran ya. Itulah yang dinamakan sebagai keunikan yang kita miliki ya. Jangan terlalu ini kalau di bangku perkuliahan ya, jangan hanya mengejar nilai tapi kejarlah pengalaman apa yang kamu bisa jual kepada perusahaan karena itu sekarang yang sangat dibutuhkan. Di beberapa perusahaan itu sekarang ada survei ya yang dilakukan, Ibu lupa nama lembaganya, tapi perusahaan itu sekarang sangat sulit mencari para fresh graduate yang dia memiliki inovatif, dia memiliki sikap rata-rata mereka terlalu bangga dengan nilai IPK-nya ya. Sampai Ibu sekarang dikejar-kejar oleh mahasiswa karena mahasiswa itu rata-rata kalau di PGSD maunya lulus 3,5 tahun. Nanti kalau Ibu akan tanya begini, so what gitu loh dengan 3,5 tahunmu gitu. Apakah itu bisa menjamin masa depanmu akan lebih baik? Tidak. Tapi kalau dia masalahnya bilang masalah biaya segala macam ya itu lain soal ya. Ibu biasanya yo. Kalau udah masalah biaya udah lain soal. Tapi kalau cuma masalah supaya bahagia Bu dilihat di situ ya. Lantas kenapa? Kadang-kadang nilai itu hanya sekedar nilai. Kamu akan rasakan di bangku dirasakan di tempat kantor ya, di dunia kerja ya. Di dunia kerja itu nanti tidak selamanya orang-orang yang berada di pucuk pimpinan itu adalah diisi oleh orang-orang yang nilai IPK-nya bagus. Tetapi orang-orang yang berada di pucuk pimpinan itu adalah orang-orang yang memiliki manajerial yang bagus. Dia bisa mengelola orang. Jadi ada tipe orang yang bisanya bekerja di depan laptop, tapi ada orang yang bisanya pinternya memanajerial. Mungkin dia bekerja di depan laptop tidak terlalu baik, tetapi dia bisa memanajemen banyak hal ya. Jadi buatlah keunikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, pendidikan itu penting sekali ya, meskipun misalkan kita nggak bisa ngebor senilai dengan seperti Inul Daratista kita dihargai, tapi paling tidak kamu punya ilmu. Orang nggak akan mati karena ilmu ya. Makanya kan kalau banyak itu para financial planner, lalu para orang-orang motivator keuangan ya selalu bilang investasi terbaik itu adalah kepala ke atas dan itu memang benar sekali. Otakmu itu adalah investasimu terbaik ya. Makanya untuk membekali otak kita harus juga membekalinya diri dengan pendidikan. Meskipun tidak hanya pendidikan secara formal saja tetapi bisa juga pendidikan non formal ya. Itu juga bisa dibekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk tugas tadi Ibu sudah bicarakan dengan itu ya PJ kelas di ekonomi. Jadi Anda nanti membuatnya dalam bentuk file aja Word
cukup Word lalu kemudian di attach di dalam Google Classroom. Ibu akan membuatkan linknya dan memberikan slot di dalam Google Classroom di tempat mana Anda bisa mengerjakan. Lalu kemudian itu Ibu akan berikan due date-nya sampai sampai hari Rabu minggu depan di jam 12 malam itu adalah batas akhirnya ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Mars, mungkin ada yang mau disampaikan, Mars? Oh iya Bu, untuk absennya gimana Bu? Masih absen Mars dulu aja ya. Oh, saya yang rekap ya Bu? Ya, masih Oh Google iya. Mars, lalu baru minggu depan nanti Ibu yang akan absen ya. Oh iya. Karena kita Nanti masih siakat masih kebuka. Nanti saya kabarkan lewat WA ya Bu. Kemarin teman-teman banyak Mars yang keluar dari ini, yang nggak bisa masuk ke KRS selain Akbar, siapa lagi kemarin? Abrar apa Akbar kemarin namanya ya? Abrar Bu. Selain Abrar siapa lagi banyak? Ada Sofi, Nia sama satu lagi mungkin 4 dah Bu kayaknya Bu, seingat saya. Tapi kemarin mahasiswanya sama kok, nggak melebihi 50-an, kenapa bisa terlempar? Mereka kenapa nggak bisa masuk KRS ya Mars? Aduh, Apa nggak tahu, Bu. ada teman-teman yang pertemuan pertama nggak masuk, baru nggak masuk di hari ini? Mereka karena keringanan UKT Bu, setahu saya Bu, jadi nggak bisa ngisi KRS waktu itu. Jadi full, udah full. Oke. Karena memang ada beberapa yang diperpanjang ya katanya ya. Iya Bu. Kamu ini reguler atau penmaba, Mars? Penmaba, Kelas ini penmaba. Oke. Baik. Oke, kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, berarti kita ketemu di minggu depan untuk materi berikutnya masih Ibu yang akan menjelaskan. Mudah-mudahan tidak berbenturan dengan rapat ya. Sehat-sehat semuanya, jangan sampai diapelin Omikron, amit-amit jabang bayi ya. Jaga fisik semuanya dan tetap bahagia biar imun meningkat. Meskipun tugas banyak, tetaplah tersenyum. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu matikan ya.